Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya, yaitu tentang ilmu hadis. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu tentang definisi ilmu hadis, perkembangan ilmu hadis, ruang lingkup ilmu hadis, dan tokoh-tokoh ilmu hadis. Nah, yang pertama ada definisi ilmu hadis, di mana seperti yang kita tahu bahwasanya hadis itu sendiri yaitu merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan maupun perbuatannya. Nah, jadi di samping itu ada juga para usul yang beranggapan bahwa definisi hadis sendiri yaitu rumusan yang nampak berbeda, yaitu dengan segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu perbuatan dan ketetapannya selain Al-Quran Al-Karim yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk penetapan hukum syara. Nah, selanjutnya ada perkembangan ilmu hadis. Yang pertama itu ada hadis pada masa Rasulullah SAW, yang dimana pada masa ini cara yang dilakukan oleh Nabi yaitu dengan keteladanan dan mendemonstrasikan suatu kegiatan ibadah dengan memberikan pelajaran praktis dengan teknik dan tata cara yang jelas, seperti contohnya itu cara berwudu, sholat, lalu puasa, dan lain sebagainya. Nah, dengan mempraktekkan hal ini di depan para sahabat, dalam catatan ini Nabi mengucapkan kata-kata bahwa Nabi telah memanfaatkan dalam berbagai sarana, waktu, dan tempat untuk menyampaikan persoalan-persoalan agama yang seharusnya dikemukakannya. Nah, selanjutnya itu ada hadis pada masa sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi yang pertama itu ada Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan sahabat Nabi yang pertama-tama menunjukkan kehati-hatiannya dalam meriwayatkan sebuah hadis. Nah, lalu ada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sendiri pada zamannya itu kegiatan umat Islam dalam periwayatan hadis telah lebih banyak bila dibandingkan dengan periwayatan pada zaman Umar bin Khattab. Nah, Utsman melalui khutbahnya dia telah menyampaikan seruan agar umat Islam itu berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Selanjutnya ada Umar bin Khattab. Nah, Umar ini menekankan kepada para sahabat agar tidak memperbanyak meriwayatkan hadis di masyarakat. Alasannya itu agar konsentrasinya tidak terganggu, agar konsentrasi masyarakat itu tidak terganggu untuk membaca dan mendalami Al-Quran. Selanjutnya ada Ali bin Abi Thalib, di mana Ali sendiri bersedia menerima hadis Nabi setelah periwayat yang bersangkutan itu mengucapkan sumpah. Nah, jadi bahwa hadis yang diriwayatkan itu benar-benar berasal dari Nabi. Selanjutnya itu ada hadis pada masa tabi'in. Nah, secara bahasa sendiri, istilah tabi'in itu diartikan sebagai orang yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama itu adalah Madinah, karena disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap setelah hijrah. Selanjutnya ada ruang lingkup ilmu hadis. Nah, pada dasarnya itu kajian hadis mencakup 3 hal. Pertama, yang terkait dengan kajian hadis riwayat. Yang ketiga ada yang terkait dengan studi kritis yang disebut dengan takhrij hadis. Nah, ada perbedaan antara hadis dirayat dan hadis riwayat. Hadis dirayat adalah teori-teori atau kaidah-kaidah untuk mengetahui ihwal parawi, sanad atau mata rantai parawi, dan cara-cara menerima maupun menyampaikan hadis-hadis, sifat-sifat farawi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau hadis riwayat itu adalah ilmu pengetahuan untuk mengetahui cara-cara penukilan, pemeliharaan, dan juga pendiwanan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, maupun yang lain sebagainya. Nah, terakhir ada tokoh-tokoh di dalam ilmu hadis. Tokoh-tokohnya itu ada Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, Nafi al-Madani, Hasan al-Basri, Muhammad ibnu Sirin, dan juga Muhammad ibnu Syihab az-Zuhri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.